Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Apa kabar jemaat HKBP Helvetia? Luar biasa. Ada yang mengatakan luar biasa, ada yang mengatakan fantastis, ya. Jadi kalau bisa kita gabung aja dua-dua ya. Luar biasa, fantastis, ya. Jadi saya akan tanyakan, apa kabar HKBP Helvetia? Apa kabar jemaat HKBP Helvetia? Ya, saya rasakan juga seperti itu, Amanginang. Sebelum saya membacakan firman Tuhan bagi kita pada Minggu Okuli hari ini, baiklah saya memperkenalkan diri, karena saya yakin bagi sebagian besar atau mungkin bagi semua jemaat yang hadir saat ini, baru kali ini pertama saya bisa bersama-sama jemaat HKBP Helvetia ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam periode ini sepanjang yang saya tahu, ini kunjungan pastoral pimpinan HKBP yang pertama di tengah-tengah jemaat kita untuk periode 2024-2028. Kami pendeta Deonal Sinaga sekarang melayani sebagai Kepala Departemen Koinonia HKBP yang dipercaya melalui Sinode Godang untuk memimpin HKBP bersama-sama dengan Opwe Porus, Kepala Departemen Diakonia, Kepala Departemen Marturia, dan Amang Sekretaris Jenderal. Kami bersama-sama dipercaya untuk memimpin gereja kita HKBP. Dan bagi saya secara pribadi, ini adalah kesempatan yang luar biasa bisa berkunjung, melakukan kunjungan pastoral di tengah-tengah jemaat kita ini. Inang Borositorus dan kepada kami dianugerahkan Tuhan 3 orang anak. Mereka ada semua di Medan sekarang ini, tapi mereka memilih untuk ikut ibadah jam 10 nanti di jemaat kita HKBP Helvetia ini. Saya sampaikan salam dari semua pimpinan HKBP dan kami sekeluarga. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Ariodo na jinadihon ni Jehovah. Marnupolop jala marlas ni roha mahita di sini. Bagi saya secara pribadi, berjumpa dengan jemaat HKBP Helvetia yang mengikuti ibadah pada hari ini adalah satu sukacita besar. Berjumpa dengan Amang Inang Parhalado adalah sukacita besar. Berjumpa dengan Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Marjuni Nababan adalah sukacita. Berjumpa dengan Amang Pendeta Muller Manurung adalah sukacita. Berjumpa dengan Inang Bielfro Ertile Pinen Borusianturi adalah sukacita. Inang ini adalah Bielfro kami dulu beberapa tahun di HKBP Piaraja. Berjumpa dengan saudara-saudara semua adalah sukacita besar, karena saya merasakan berkat Tuhan. Saya merasakan kasih yang terpancar dari wajah, dari cara yang ditunjukkan oleh jemaat ini. Bagi saya secara pribadi, berjumpa dengan umat pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi pewaris anugerah, yaitu anugerah penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Jadi saya berjumpa dengan putra putri Tuhan, putra mahkota dan putri mahkota yang dikasihi Tuhan. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan hidup saudara, apapun latar belakang hidup saudara, apapun masa lalu saudara, saudara sangat istimewa di mata Tuhan, dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Itulah yang sering diungkapkan dengan istilah amazing grace, anugerah ajaib. Anugerah ajaib yang diberikan Tuhan kepada kita semua tanpa terkecuali. Anugerah ajaib yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus tanpa terkecuali. Anugerah ajaib itulah yang mengubah hidup seseorang. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Betapa ajaibnya anugerah yang menyelamatkan orang seperti saya. Kalau istilah bahasa Inggris dikatakan a wretch itu adalah orang yang celaka, orang yang jahat, orang yang sangat berdosa, yang tidak pantas, yang tidak layak, orang yang sepantasnya dihukum. Tetapi anugerah itu begitu ajaib, membarui hidupnya. Kuhilang, buta, bercela, olehnya kusembuh. Seperti dalam kidung jemaat kita nomor 24. Ini adalah ungkapan iman yang sangat powerful, yang sangat kuat menyingkap realitas kehidupan orang yang merasakan anugerah yang ajaib yang mengubah hidupnya.
Ini adalah pengakuan seorang yang dengan kerendahan hati mengakui kuasa Tuhan dan perbuatan Tuhan, dan dengan kemurahan hati mengaku bahwa dirinya adalah wretch, orang yang tak berguna, orang yang tercela, orang yang tidak pantas. Tetapi anugerah itu membuat dia pantas. Orang yang tidak layak, tetapi anugerah itu membuat dia layak. Dia dengan rasa syukur yang sangat mendalam dan dengan tulus ikhlas mengungkapkan rasa syukurnya itu dari lubuk hati yang terdalam. Demikian indah, demikian berseni, demikian melegenda. Benarlah yang dikatakan dalam Talmud Yahudi, apa yang datang dari hati yang tulus ikhlas akan menjangkau banyak hati yang lain. Naro sian roha perbagasan, ikosahati ti roha na asing. Inilah ungkapan hati John Newton. Bukan ilmuwan itu, tetapi John Newton di abad ke-18 yang menuliskan, mengubah lagu Amazing Grace setelah dia selamat dari mara bahaya, dari ombak yang menghempaskan kapalnya. Dan dia tuliskanlah lagu Amazing Grace ini dengan kerendahan hati. Bukan seperti orang Yahudi yang dalam nats firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Kita tahu, kita dengar orang Yahudi ini sangat sering terlalu menghakimi, judgmental terhadap orang lain. Kita tahu ya, orang Yahudi, mereka tersebar di seluruh dunia seperti orang Batak, suka mengarato. Tetapi sekarang yang pada umumnya mereka, dan banyak dari antara mereka sekarang di Israel, dengan negaranya, negara Israel yang baru berdiri tahun 1948 melalui gerakan Zionisme. Orang Yahudi, kita bisa baca di Injil, di Alkitab ini, betapa mereka begitu gampang mencela, menghakimi, judgmental terhadap orang lain, apalagi orang-orang Parisi, orang-orang Yahudi, Sadusi, orang-orang yang menganggap dirinya lebih paham akan firman Tuhan. Aku kasih foto surat. Mereka selalu melihat orang lain lebih rendah, terutama orang-orang yang mengalami celaka, malapetaka, penderitaan dalam hidupnya. Mereka selalu menghubung-hubungkan dengan kesalahan masa lalu, dengan dosa. Nomor dosa dua banarwa ubanna marsahid. Itu mungkin karena dosa mereka mengalami celaka. Mereka mengalami bencana alam karena dosa mereka. Dan memang tidak bisa disangkal bahwa hukum tabur tuai, bahkan
hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa sangat kental dalam kehidupan orang Yahudi. Kita ingat amanginang peristiwa 7 Oktober 2023? Apa yang terjadi di situ? Peristiwa 7 Oktober 2023 lalu di Israel, yaitu ketika kelompok Hamas menyerang Israel dengan senjata. Tentara Hamas menyerang Israel dan membunuh, menyandra mungkin sekitar 250 orang yang terbunuh, orang Yahudi dibunuh dengan sadis oleh Hamas tanggal 7 Oktober tahun 2023. Dan mereka membawa beberapa ratus orang sandera, menahan. Itulah persoalan yang terjadi sampai sekarang. Gencatan senjata telah gagal karena Israel kembali menyerang Gaza. Karena apa? Karena sandera ada beberapa orang lagi yang belum dilepas. 250-an orang Yahudi terbunuh tanggal 7 Oktober 2023. Kita tahu mengenang berapa orang Palestina yang sudah mereka bunuh? Lebih 45.000 orang. Balas dendam, amarah yang sangat luar biasa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tabur tuai apa yang ditaburkan, dan itu akan dituai. Itulah konsep pemikiran Yahudi. Makanya ketika diberitahukan kabar kepada Yesus, ada orang-orang Galilea yang darahnya dicampur oleh latus dengan darah korban sembelihan mereka. Mereka mungkin baru mengorbankan domba sebagai persembahan mereka kepada Tuhan di bait Allah. Dan saat itu juga latus menghukum beberapa orang Galilea dan mencampur darahnya dengan darah binatang. Ini bukan hanya pembunuhan yang sadis, tetapi ini adalah penghinaan yang luar biasa terhadap kehidupan itu. Kenapa sampai itu terjadi? Ada pertanyaan teodisi, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Jika Tuhan memang benar-benar ada, kenapa Dia membiarkan itu terjadi? Atau itu terjadi karena dosa mereka sudah terlalu besar? Jawaban Yesus jelas terhadap pertanyaan ini. Tidak. Bukan karena dosa mereka. Bukan karena mereka lebih berdosa daripada orang-orang Galilea yang lain, makanya itu terjadi kepada mereka. Bukan. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus di sini? Itu juga bisa terjadi kepada siapapun. Itu bisa terjadi kepada orang yang melaporkan itu. Karena itu jangan menghakim-hakimi. Kalau ada saudaramu yang berbeban berat, ada saudaramu yang menderita, ada saudaramu yang sakit, bahkan ada yang mati, jangan katakan itu karena dosa mereka. Belum tentu dosa mereka lebih besar dari dosa orang lain. Demikian juga ada 18 orang dikatakan dekat kolam Siloam yang mati tertimpa oleh menara yang jatuh. Kenapa itu bisa terjadi? Yesus mengatakan itu bukan karena dosa mereka. Atau belum tentu dosa mereka lebih besar dari dosa saudara. Bahkan orang-orang yang darahnya
dicampur dengan darah binatang. Menurut sebagian penafsir, mereka adalah kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak yang melawan kejahatan, ketidakadilan, dan perlakuan semena-mena dari pemerintahan Romawi di wilayah Yehuda. Jadi mereka bukan penjahat. Yesus tahu itu. Yesus tahu apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Mereka bukan penjahat. Mereka adalah pejuang kemerdekaan dan kebebasan dari cengkraman Romawi yang sangat serakah itu. Dan apa yang terjadi ini bisa merupakan konsekuensi dari perjuangan mereka. Latus sebagai bagian dari kekuasaan Romawi melakukan tindakan sadis kepada mereka, dan itulah berita yang viral pada waktu itu. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini karena dosa dan kesalahan mereka? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Teodisi, termasuk mempertanyakan kekuasaan Tuhan terhadap peristiwa itu. Dan pernyataan-pernyataan terkait dengan itu, Yesus memberikan jawaban yang tegas. Bukan karena dosa dan kesalahan mereka, atau paling sedikit bukan karena dosa mereka lebih besar dari dosa orang-orang lain. Karena itu tidak ada yang bisa menghakimi. Sebaliknya Yesus berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Dan ini seruan sampai hari ini juga terus berlaku. Bertobatlah. Karena kata bertobatlah adalah merupakan seruan cinta kasih. Cinta kasih Tuhan. Ini adalah fakta bahwa Tuhan memberikan kesempatan. Dan kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Kesempatan bisa berlalu. Jika umat tidak bertobat, mereka bisa binasa. Seperti tepat 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu, apa yang terjadi? Banjir yang luar biasa di Parapat. Tentunya ini situasi yang sangat mencekam. Kami sendiri pergi hari Selasa yang lalu dan berjumpa dengan para korban. Ada 83 kepala keluarga, di mana kami atas nama pimpinan HKBP menyampaikan Boras Spiritodi sebagaimana dilakukan oleh Eporus hari Senin 1 hari sebelumnya. Situasi yang sangat mencekam. Mereka menyaksikan air seperti air bah datang dari sebelah kanan, datang dari sebelah kiri, datang dari depan, datang dari belakang. Mencekam. Mereka ketakutan. Molo di hatabatak di dok malitodi. Masih patu paun tujol mana malitodi. Pasahat sipiritodi. Pirma poki bahul-bahul pacalongan. Pirma todi. Laju-lajuma pangumoan. Malitodi. Rohnya seperti tersentak dan terlempar dari tubuhnya. Sehingga wajahnya pucat. Matanya kosong. Tubuhnya lemah, letih, lesu, berbeban berat. Itulah kondisi mereka. Alani lianu ma boras sipiritodi. Asa mulak ma todi tu badan.
mergogoma. Terlalu merhiti hatan itu hatta. Firman Tuhan yang adalah kebenaran yang menyatakan bahwa Allah sungguh mengasihimu. Allah tidak pernah membiarkanmu. Allah tidak pernah meninggalkanmu sekalipun di tengah marah bahaya seperti itu. Sekalipun diserang oleh air bah, air yang begitu kuat. Kasih Tuhan itu yang paling kuat. Pada waktu yang sama, bertobatlah. Bertobat bukan terutama kepada yang terkena dampak bencana itu, tetapi kepada semua, kepada masyarakat luas, kepada pihak-pihak yang merusak lingkungan, karena tidak bisa disangkal bahwa banyak bencana alam ini, termasuk bencana alam yang terjadi di Parapat, adalah bagian dari human error, kesalahan manusia yang menebang hutan, yang merusak alam semena-mena, menginjak-injak hingga bumi mengerang kesakitan, dan manusia tidak peduli. Keserakahan manusia membutuhkan seruan pertobatan. Bicara dong kesempatan. Jangan nanti sampai kamu semua binasa. Seperti firman Tuhan. Kalau tidak berubah akan binasa. Kalau tidak bertobat akan binasa. Semua akan binasa. Selagi ada kesempatan, bertobatlah. Itu seruan kepada umat. Seruan kepada masyarakat luas. Seruan kepada perusak-perusak lingkungan. Baru yang kedua, dari firman Tuhan hari ini ditunjukkan, jangan menghakim-hakimi. Don't be judgmental. Kita bukan lebih baik dari orang lain. You are not better than others. Bertobatlah. Jangan menghakimi. Lebih bagus datang dengan kerendahan hati ke hadapan Tuhan, memohon ampun, daripada menganggap diri lebih baik dari yang lain, lebih benar dari yang lain, lebih kudus dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, lebih pintar daripada yang lain. Lebih bagus seperti John Newton tadi yang mengatakan, I am a wretch. Saya adalah orang celaka. Saya adalah orang berdosa. Dan yang ketiga dan terakhir, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sebagaimana nama minggu Okuli hari ini, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sai mangaranapi do mataku do Pak Jehovah. Inilah sikap attitude orang beriman. Percaya akan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi tidak melihat peristiwa selalu dalam perspektif dosa dan penghakiman. Tetapi dia melihat dari sudut pandang anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu hidupnya selalu penuh rasa syukur. Ido amang dainangda penuh rasa syukur. Melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang adil. Dan Tuhan yang selalu memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita. Biarlah kita adalah orang-orang pengikut Kristus. Yang setiap saat merasakan kebaikan Tuhan itu. Rasakan kebaikan Tuhan itu. Dan itu pasti indah, amang inang.
ibu bapak dan saudara-saudara, remaja, pemuda, termasuk anak-anak sekolah minggu yang bisa memahami firman Tuhan. God is so good. Seperti lagu yang sangat populer sekarang, Goodness of God. I love you Lord. Itu lagunya. Aku mengasihimu Tuhan. Aku rasakan anugerah-Mu setiap hari, setiap saat. Aku ada dalam genggaman tangan-Mu. Karena itu aku mau memuji Tuhan sejak bangun pagi hingga meletakkan kepala di malam hari. Sikap, attitude orang benar selalu bersyukur dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa.